Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 11 Juni 2024. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santo Barnabas Rasul yang lahir di Siprus, keturunan bangsa Yahudi dari suku Lewi. Nama awalnya adalah Yosef, dan ia diberi nama baru oleh para rasul, Barnabas, yang berarti putra penghiburan. Ia sebagai orang yang sungguh memelihara iman jemaat. Ia juga yang membawa Saulus kepada para rasul untuk menceritakan bahwa Saulus telah bertobat menjadi murid Tuhan dengan nama Paulus. Ketika di Antiokhia terdengar kabar banyak orang yang bertobat dan ikut Yesus, maka Barnabas ke sana untuk meneguhkan iman umat, untuk melayani mereka, dan untuk menjaga mereka agar mereka bertahan dalam cobaan dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia pergi ke Tarsus menemui Paulus, dan mereka berdua ke Antiokhia untuk tetap meneguhkan iman umat di Antiokhia. Ketika mereka sedang berdoa, Roh Kudus menaungi mereka dan terdengar suara, "Khususkanlah Barnabas dan Paulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Dan akhirnya kedua orang ini menjadi pewarta yang handal dengan mewartakan Tuhan Yesus di rumah-rumah ibadat. Mereka berdua, termasuk Barnabas, sungguh menunjukkan kualitas sebagai pewarta yang juga menjaga kawanan domba Allah. Barnabas juga diutus untuk menghadiri Konsili Yerusalem untuk menentukan syarat menjadi pengikut Kristus. Barnabas menemui ajalnya setelah dirajam oleh orang-orang Yahudi di Salamis. Kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon rahmat Allah agar kita pun dimampukan untuk berani menjaga kawanan domba Allah. Bacaan Ekaristi yang kita dengarkan hari ini dalam Kisah Para Rasul bab 11 dikisahkan bagaimana mereka berdua, yakni Barnabas dan Saulus, diutus khusus oleh Roh Kudus menjadi pewarta Injil. Dalam bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 1-13, Yesus mengutus para murid
untuk memberitakan kerajaan Allah sudah dekat, menyampaikan kabar sukacita, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan. Dan mereka pun diminta untuk menyampaikan salam dan damai kepada orang yang menerimanya. Saudari-saudaraku terkasih, pewartaan Injil tidak hanya mewartakan, tetapi juga menjaga, melindungi agar iman umat tetap bertahan. Itulah yang dilakukan oleh Barnabas dan juga Paulus. Mereka berdua mewartakan kabar sukacita, sekaligus memastikan iman mereka tetap bertahan. Di beberapa tempat diangkatlah penatua untuk menjaga iman umat. Barnabas sendiri ke Antiokhia untuk meneguhkan dan menguatkan umat yang telah percaya kepada Yesus. Maka pewartaan Injil tidak harus mempertobatkan orang, tetapi dengan menjaga iman umat sesama kita yang mungkin sudah redup, kita kobarkan. Yang sudah berkobar kita jaga. Itu juga merupakan pewartaan Injil. Maka pertanyaan pertama untuk kita renungkan, apakah aku juga sudah menjaga kawanan domba Allah agar mereka tetap setia dan konsekuen atas iman mereka? Pewartaan Injil yang ditugaskan Yesus mengajak kita untuk memang mewartakan Dia, sehingga di dalam pewartaan kita sendiri harus mengenal Yesus yang akan kita wartakan, agar kita tidak mewartakan diri sendiri, tetapi pengalaman iman akan Yesus. Sabda-sabdanya itulah yang kita wartakan. Pertanyaan perenungan kedua, siapa dan apa yang saya wartakan? Apakah aku mewartakan diri sendiri? Ataukah aku mewartakan Yesus dengan sabda dan kehendaknya? Yang terakhir, menjadi pewarta dengan menghadirkan kasih Allah diharapkan tidak membawa apa-apa, kasut, uang, emas, dan sebagainya. Mengapa? Karena kalau kita membawa barang-barang dan bekal, maka ada bahaya kita sibuk dengan persiapan itu dan lupa bahwa kita tergantung pada Allah. Pewarta diharapkan untuk dekat bersatu dengan yang mengutus, sehingga tidak perlu khawatir karena Dia akan membantu kita, menyertai kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita juga bertanya sebagai perenungan yang ketiga, apakah aku juga mewartakan Yesus Kristus dan mengandalkan Dia di atas segala-galanya dalam pewartaan saya?
mewartakan Kristus tidak harus dengan mengajar, berkata-kata, tetapi kalau kita menunjukkan kasih Allah dan iman kita kepada sesama, itu juga merupakan pewartaan. Semoga sabda Tuhan dan pribadi Barnabas menjadikan kita semakin mampu menjadi pewarta-pewarta Yesus yang handal. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus mewartakan Injil dengan cara kami masing-masing. Semoga hidup, karya, dan pengajaran kami sungguh menjadi bentuk pewartaan yang konkret bagi dunia, agar akhirnya dunia bertobat, percaya, dan diselamatkan. Kuatkanlah iman kami yang kadang ragu-ragu, yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek. Semoga dengan bantuan-Mu, iman kami semakin bertumbuh. Biarlah akhirnya dengan iman itu, kami berani menjadi pewarta yang handal. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit. Terima dalam pangkuan mereka yang telah berpulang. Ringan penderitaan orang-orang yang punya beban berat. Bantulah mereka yang punya persoalan. Dan semoga yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat usaha atau sesamanya, agar mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu, bimbing sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan untuk terus mengusahakan pola hidup yang sehat dengan mematuhi protokol kesehatan, agar kita terbebas dari segala penyakit, terutama virus corona, dan tetap sehat. Saya mengundang umat untuk ikut ambil bagian dalam berbagai pertemuan, kegiatan di mana imam mengajar dalam acara Katolik asyik ataupun kursus katekis. Kaum muda, remaja saya undang untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan gereja, agar akhirnya gereja semakin hidup dan menarik banyak orang. Terima kasih untuk partisipasi panjenengan dalam pelayanan gereja dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, dan dengan dana yang semuanya akan mendukung, membantu pelayanan gereja. Terima kasih kepada semua saja yang terlibat di dalam tugas-tugas gereja, baik lingkungan, wilayah, paroki, dengan segala usahanya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.